Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai sang kebenaran, maka kata-kata Yesus, semua sabda dan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah perkataan abal-abal atau omong kosong, namun nyata, sungguh benar terjadi. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Nyata perkataan ini sungguh terjadi. Dan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai perkataan yang nyata terjadi, kita bisa mengetahuinya bahwa terjadilah aneka mujizat Ekaristi, di mana hosti Sang Maha Kudus berubah sungguh menjadi daging dan anggur sungguh berubah menjadi darah. Ketika banyak orang meragukan tentang kehadiran Allah yang nyata di dalam hosti dan anggur, yang adalah tubuh dan darah Kristus. Bahkan ada yang menganiayanya, seperti yang dilakukan oleh Paulus, di mana hosti juga dilecehkan, diragukan. Disitulah Tuhan hadir menyatakan kebenaran sabdanya. Ada orang yang bahkan menggorengnya hosti itu. Dan tentunya di dalam peristiwa-peristiwa itu
Tuhan menyatakan kebenaran sabdanya. Di Lanciano pada tahun 700, hosti Sang Maha Kudus itu sungguh menjadi daging yang ada darahnya. Dan anggur yang dikonsekrasikan menjadi darah. Darah-darah yang nyata. Begitu pula di Augsburg, Jerman, tahun 1194, seorang wanita yang menyimpan hosti itu tidak memakannya, ingin dijadikan relikwi. Tiba-tiba setelah 5 tahun dibuka, menjadi daging yang berdarah. Lalu tentunya juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti di Buenos Aires, tahun 1991. Di mana di Buenos Aires, Argentina, hosti tersebut jatuh di belakang lilin dan dibiarkan begitu lama. Ternyata menjadi sekerat daging yang berdarah. Dengan demikian perkataan Yesus ini adalah benar setelah kebangkitannya, bahwa dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Bahwa hosti dan anggur yang dikonsekrasikan sungguh adalah daging dan darah. Dan yang kita makan dan kita cecap di dalam lidah kita, hosti itu sungguh adalah daging. Kenyataan ini senantiasa telah terjadi. Bahwa mujizat-mujizat dari Allah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk membangkitkan rasa tobat bagi manusia, agar lebih percaya lagi, beriman lebih kuat akan sabda dan janji-janji keselamatannya. Dan saudara-saudari yang terkasih, mujizat Ekaristi yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dilakukan berulang-ulang. Dan pengulangan ini mengartikan sebuah pesan penting tentang janji keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, tentang Ekaristi atau kehadirannya dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus mengulang mujizat Ekaristinya sebanyak 166 kali. Itu mengartikan pengulangan sebanyak ini sangat penting pesannya bagi keselamatan kita. Dan itu didokumentasikan secara apik oleh Beato Carlo Acutis. Dalam websitenya kita bisa melihatnya, Miracoli Eucharistici. Kita akan menemukan bahwa Tuhan mengulang mujizat berkali-kali itu, mengartikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh Dia melakukan kurban keselamatannya di dalam setiap Ekaristi dan sungguh hadir. Dan kita mencecap sungguh-sungguh daging dan darahnya. Dan sebagaimana perkataan Tuhan itu adalah benar, sabdanya adalah benar, demikian janji keselamatannya. Dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, barang siapa makan roti ini, ia tidak akan mati, melainkan hidup selama-lamanya. Ia di dalam aku dan aku di dalam dia. Apabila perkataan Yesus ini yang sungguh benar, bahwa hosti itu menjadi sungguh-sungguh daging dan anggur itu sungguh-sungguh menjadi darah, maka semua perkataannya itu adalah benar. Maka janji keselamatan ini pun adalah nyata, benar, akan terjadi pada kita semua. Bahwa kita yang menyantap tubuh Kristus, nyatalah kita akan hidup selama-lamanya, dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan.